Terima kasih kepada atas materi yang disampaikan ya. Jadi alhamdulillah sangat banyak ya tips-tips ya atau kiat singkat bagaimana untuk menggolkan ya proposal khususnya PKMK. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan ya kemana inti-inti dari summary-nya kepada oleh Pak Materi ya. Yang pertama jadi harus melihat bagaimana ide dari proposalnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan suatu proposal ya, jadi harus memperhatikan dulu apa yang harus kita inti-inti yang harus kita lakukan karena di ide proposal itu yang menentukan nanti untuk idenya. Jadi menentukan ide dari proposal kita nanti. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa ya format pelaporannya ya format proposalnya itu harus bagaimana, harus kita perhatikan juga, jangan sampai kita hanya fokus kepada apalagi namanya idenya, kita tidak memperhatikan apa yang diharuskan atau apa syarat-syarat yang ditentukan oleh Ristek Dikti ya, begitu ya Pak Ibu Pemateri. Betul. Itu penting sekali. Jadi harus kita perhatikan formatnya. Nah, terus dari situ penyusunan judul ya mungkin kayak kemarin juga ya, intinya sebenarnya bagaimana kita melihat dari judulnya, ide proposalnya dan menentukan itu adalah formatnya. Karena biar bagaimanapun sempurnanya suatu tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan format yang ditentukan ya sama saja ya. Terus anggota dari anggota para mahasiswa yang ditentukan untuk menjadi tim untuk hibah. Jadi harus dilihat. Nah, ini yang tadi kita menarik ya, bahwa meskipun kita bukan misalnya kayak saya ahli gizi ya, sebenarnya timnya Ibu Astri ini dari pendidikan bahasa Inggris. Ya, betul. PKMK itu bisa semuanya. Jadi bukan hanya untuk yang memang basicnya kesehatan misalnya gizi ya, tapi bisa untuk semuanya. Nah, itu ya mungkin bisa kepada mahasiswa, kepada para pembimbing. Jadi kita tidak fokus saja kepada skills kita sendiri. Misalnya kalau kita bahasa Inggris ya harus bahasa Inggris. Jadi boleh yang lain ya, kreasi kita untuk bisa juga lintas ilmu gitu. Jadi misalkan bahasa Inggris cari orang gizi di luar yang perguruan tinggi itu bisa. Jadi boleh untuk apalagi namanya kerjasama ya antar dengan prodi yang lain. Betul. Kemudian kita lihat di sini dosen pembimbing. Ya memang menentukan itu, yang sangat menentukan adalah dosen pembimbing juga ya, karena biasanya kalau saya tidak salah itu ya mungkin sama ya dengan proposal yang lain. Ibu Astri, itu kan biasa background-nya ya ada kayak rekodnya gitu ya, itu juga yang menentukan bagaimana apakah proposal mahasiswa ini layak ya untuk diloloskan ya. Dan yang terakhir di sini ya jangan lupa upload ya, jangan sampai sempurna pas deadline. Jadi yang memang yang menjadi masalah itu biasanya deadline ya. Betul. Pada saat hari ini sudah ditutup baru memasukkan proposal. Nah, biasanya kan ada kendala, ada masalah. Nah, itu yang biasa membuat ya bayangkan sudah mungkin sebulan ya, mungkin ada yang sampai 3 dan berakhir di ujung ya enggak bisa ngapa-ngapain lagi karena upload proposalnya itu ya karena memang sudah deadline ya, seperti itu. Nah, mungkin kepada Bapak Ibu kayaknya dari tadi sudah banyak yang mau bertanya, sudah ada yang raise hand. Mungkin bisa ada mungkin ya di raise hand dulu ya, yang bagi para peserta yang ingin bertanya langsung silahkan di raise hand-nya untuk bertanya. Kepada para peserta yang ingin bertanya silahkan, karena tadi saya sempat keluar jadi
yang di chatnya itu nggak ada di saya gitu ya. Jadi mungkin yang ada yang langsung mau bertanya langsung ke pemateri, silahkan. Ada? Mungkin tadi Pak Herman. dari tadi yang resennya Pak Herman ya? Iya, betul. Silakan Pak Herman. Oh iya, silakan Pak Herman. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat tentunya Direktur Akvaria Penas Makassar, kemudian narasumber dan moderator peneliti yang saya selalu banggakan. Tadi terkait dengan slide yang dipaparkan, bahwasanya ada beberapa poin penting dalam PKN. Iya, betul. Ya, saya ingin garis bawahi dengan kondisi terkini. Ya. Ketika misalnya kita ingin melakukan penelitian dalam konsep kolaboratif dengan mahasiswa, saya ingin kaitkan dengan layanan kesehatan. Iya. Saya melihat secara realitas bahwasanya di layanan kesehatan di kondisi pandemik sekarang sangat memperhatinkan. Kenapa? Karena kebanyakan pasien-pasien ketika kita ingin mengkaji travel history-nya tentunya sangat mendukung untuk PDP, ODP dan sebagainya. Nah, ketika misalnya saya ingin meneliti tentang layanan kesehatan, kemudian saya konsepkan dengan pandemi COVID-19, seperti apa kira-kira jurnal yang harus saya konsepkan karena melihat kondisi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini nanti dibahas langsung atau bagaimana? Mungkin Dijawab langsung aja ya, iya langsung menjawab setiap. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Herman ya. Jadi tadi bagaimana caranya dikaitkan antara kesehatan sama kondisi pandemi yang ada di sekarang ini. Tapi sebelumnya saya mau tahu judulnya itu kira-kira kayak bagaimana ya? Misalnya tentang manajemen pelayanan kesehatan. Itu Manajemen terkait dengan pelayanan. layanan tadi kan sudah dibacakan bahwasanya kondisi terkini. Iya. Layanan bisa jadi kayak Tidak produk saya teliti jasa. seperti itu, kolaboratif dengan produk jasa. Tapi tentang ini masuk di kewirausahaan kan? Bagaimana itu, Bu? Kalau menurut saya, kalau Iya, kayak iya. Bukan layanan masuk kesehatan, pemasaran. jurnalnya yang ditanyakan ya. Nah, jadi bisa dijelaskan mengenai Iya. bahaya dari corona itu Iya. sendiri. Terus bahaya dari corona, terus misalkan sudah ada penelitian sebelumnya yang menyatakan bagaimana sebaiknya kita bersikap atau kayak mungkin kita kalau masalah corona itu. Jadi itu kan belum ada solusinya yang secara pasti. Tapi intinya itu kita kayak bisa menginformasikan bahwa corona itu berbahaya loh gitu. Corona itu berbahaya. Maksudnya virus ini itu bisa menginfeksi ini bla 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 berdasarkan penelitian ini. Jadi bisa ditulis itu, dan Bapak masuk dengan idenya Bapak mengenai manajemen layanan kesehatan itu gitu. Jadi ada rasional antara apa yang buat antara permasalahannya dengan solusi yang ditawarkan begitu. Saya kira seperti itu, Bapak. Ya, bagaimana Bapak Herman? Jawabannya tadi. Artinya begini, maaf moderator, maaf narasumber. Ketika misalnya saya mencoba maksudku begini, maaf. Artinya ketika misalnya saya meneliti tentang layanan kesehatan, tentunya ada kait-kait atau ada strategi yang coba ditawarkan sehingga memang reviewer tertarik untuk menerima judul kami misalnya gitu. Karena sangat saya khawatir ketika misalnya saya ingin meneliti layanan kesehatan,
saya berprinsip bahwasanya ini judul ini akan ditolak gitu loh, karena bukan apa namanya, bukan pemasaran atau bukan dalam hal produk ya, Oh, ya saya paham. Oke. Jadi dari judulnya itu manajemen layanan. Jadi sebenarnya untuk di PKMK itu kewirausahaan itu lebih kepada ada produk yang dilihat pada akhirnya. Jadi layanan itu mungkin jasa. produk. Misalkan jasa ini dalam arti kayak ojol atau ojek online itu juga jasa. Nah, itu kewirausahaan itu. Kalau ada yang berpikir bahwa saya mau bikin suatu aplikasi layanan yang bisa mengantarkan makanan dalam waktu cepat, itu kan maksudnya layanan jasa. Nah, kalau dari yang saya lihat dan Bapak mau tawarkan itu PKMM, pengabdian pada masyarakat. Jadi dia tuh kayak mau informasi tentang manajemen layanan yang tepat seperti itu ya Pak. Jadi lebih KMM. Jadi sebaiknya nggak usah. Iya. Nah, terima kasih Pak Herman. Ini ada beberapa ibu pemateri yang bertanya ya, Ibu Ningsi Dewi dari IIK Kediri. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi mahasiswa supaya untuk PKM ya, yang pertama. Yang kedua, yang ikut PKM sebaiknya mahasiswa semester berapa ya. Itu ibu pemateri kan bisa dijawab pertanyaan pertamanya dan pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi kalau saya kemarin itu bagaimana caranya untuk memotivasi siswa. Jadi pertama itu saya menginformasikan kepada mahasiswa mengenai program ini. Jadi pertama itu kayak kasih informasi bahwa ada program ini. Jadi terus kita kasih keunggulan dari program ini. Kalau kalian terpilih itu akan seperti ini. Jadi mereka itu pasti akan termotivasi gitu. Kayak kalau kalian bisa lolos nih PKMK pertama, kalian bisa punya usaha yang bisa didanai. Terus kalau misalkan kalian lolos lagi PKMK-nya ini, kalian bisa terpilih untuk ikut PIM. Itu kalian akan berangkat ke sana gitu. Pekan Ilmiah Nasional. Jadi pekan bergensinya mahasiswa gitu. Dan itu secara motivasi mahasiswa. Dan dari situlah mereka kayak, saya mau deh kayak gitu. Terus mereka bertanya lagi. Jadi kalau mereka sudah ada kayak bertanya lanjutan ketika itu, nah itu berarti cara kita memotivasi itu sudah benar begitu. Terus jadi paksa, jadi diinformasikan saja bahwa ada informasi kegiatan ini gitu. Ada manfaatnya seperti ini. Pasti mereka itu akan lebih termotivasi untuk cari tema sendiri, idenya sendiri, kemudian dia share ke kita. Nanti pendamping itu atau pembimbing itu bisa mengarahkan. Kedua tadi pertanyaannya adalah semester berapa baiknya. Jadi sebenarnya itu dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya dia mahasiswa sudah bisa untuk ikut PKM. Jadi nggak ada batasan. Kalau kami kemarin itu yang semester 4. Jadi kalau semester 4 itu biasanya sih di tengah-tengah ya. Tapi digabung lagi dengan kami kan ambil kayak lintas prodi dan juga beda angkatan. Jadi sebaiknya begitu. Jadi beda angkatan kemarin ada yang tahun 2017, ada yang 2018. Gitu. Jadi beda prodi, kalau beda lintas perguruan tinggi sebenarnya lebih bagus lagi sih. Gitu. Tapi harus diperhatikan kembali lagi ke idenya. Terima kasih. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan pemateri. Ya, silakan. Ini dari Pak Gali Wicaksono dari Universitas Jember. Pertanyaannya, untuk PKMT, apakah betul biasanya diperuntukkan mahasiswa teknik? Terus yang kedua, PKM GFK apakah hanya berupa video saja? Apakah harus membuat proposal juga, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak Gali Wicaks. Kayaknya kenal sih ya.
dari namanya. Tapi nggak tahu juga apa benar teman saya. Pak, jadi pertanyaannya itu apakah betul biasanya diperuntukkan mahasiswa teknik? Kalau PKM teknologi itu saya memang kami itu tidak berhubungan dengan itu, jadi cuma sepengetahuan saya saja itu sebaiknya ya yang berhubungan dengan penelitian itu gitu, karena kalau yang menjadi ketua bidang misalkan dari bahasa Inggris mungkin itu tidak akan kena gitu. Tapi kalau PKM teknologinya itu dari teknik robotika atau misalkan mau pengen bikin robot tapi dari robot ya bisa saja gitu dari teknik, jangan dari bahasa Inggris. Intinya itu ketua tim penelitinya gitu. Kalau mau ambil misalkan dari prodi lain atau ke lintas prodi begitu misalkan mau bahas, bisa aja kan itu anggota tapi jadi anggota saja. Kenapa? Karena siapa tahu ada bahasa program gitu yang mesti ditranslate. Tentunya itu sangat berguna gitu. Jadi sisa ditulis di uraian tugas bahwa nanti fungsinya anggota saya ini yang dari program ini gitu. Terus PKM GFK itu apa hanya berupa video saja? Apa harus proposal juga Ibu? Jadi ada juga kan, bisa dilihat di panduannya dan panduan terbaru. Jadi ada juga yang dibuat tentang itu, tapi bedanya dengan tertulis itu dia harus upload video di YouTube. Dan apa ya? Kalau GFK itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa harus sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goal. Mungkin pernah dengar yang tentang poverty, yang justice, life underwater gitu, semuanya itu ada. Jadi ada tugas bagian kalau nggak salah. Silahkan dibaca buku panduannya, di situ jelas kok bagiannya 1-17. Terima kasih Bapak Gali. Baik, ini yang tadi resen ya. Tadi yang resen siapa di sini? Udah nggak lagi kayaknya. Tadi ada yang sempat resen. Ini ada pertanyaan lagi Ibu Pemateri. Yang pertama ini nggak ada namanya, jadi ya langsung saja ya Ibu Pemateri saya sampaikan. Yang pertama itu bagaimana sebenarnya kriteria penilaian reviewer terhadap proposal PKM. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah PKM yang menarik itu biasanya selalu harus menghasilkan produk? Jadi pertanyaan kedua itu apakah harus menghasilkan produk untuk yang PKM yang menarik? Ya, silahkan Ibu Pemateri untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sampaikan bahwa saya bukan reviewer, tapi saya memberikan tips dan triknya itu berdasarkan pengalaman juga informasi dari reviewer. Jadi poin penting PKM itu tadi itu dari reviewer dan juri timnas ya Ibu Ari. Itu yang saya sampaikan dan itu yang saya pegang terus ketika membimbing. Jadi memang dosen pendamping atau pembimbing itu juga harus baca atau banyak baca dan banyak dengar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kriteria penilaian reviewer terhadap proposal PKM. Kalau ini saya bisa kembalikan jawabannya dari poin penting PKM yang tadi saya paparkan. Tadi itu ada yang berbasis IT, terus ada juga yang harus pemanfaatan limbah, terus kalau bisa itu sesuai dengan isu atau tren terkini, terus berbasis intelektual mahasiswa dan juga kearifan lokal. Sebaiknya tema-tema atau ide-idenya kita itu berhubungan dari 5 poin penting tadi. Kalau misalkan kita mau betul lolos dan didanai oleh Ristek Dikti. Terus kedua adalah apakah PKM yang menarik itu biasanya selalu menghasilkan produk? Tergantung. Jadi PKM apa yang akan diikuti. Jadi contohnya kalau PKMK harus ada produk, jadi harus ada produk. Tapi kalau layanan jasa kan memang tidak ada produk, tapi itu ceritanya layanan gitu. Ada hasil gitu. Ada yang tidak terlihat, namun ada proses yang terlihat kayak gitu. Terus selanjutnya
Kalau PKM GEKT kan karya tulis ilmiah itu nggak ada produknya lebih kepada penulisan ilmu. Kalau produk kita kalau artikel kita itu sudah terbit, ya itu artinya bisa didanai gitu, kayak gitu. Jadi tergantung PKM apa yang kita daftar. Kalau PKMK pada dasarnya harus ada produknya. Kalau mau yang tidak ada produk itu lebih kepada PKM GT, PKM gagasan tertulis itu tidak. Jadi kita cuma menuangkan konsep yang ada di pikiran kita ketika untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi kita tidak usah bikin produk kayak jamu apa segala macam, tidak. Gagasan saja. Jadi disesuaikan dengan PKM yang kita ikuti ya. Saya kira demikian, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, ada beberapa Ibu Pemateri masih sekitar 4 menit, mungkin masih bisa ya satu pertanyaan atau bagaimana? Silahkan. Ini masih ada tadi pertanyaan. Ini dari Ibu Irdawati dari Universitas Laki Dende ya. Di sini pertanyaannya, apakah kami dosen yang sedang studi lanjut beasiswa bisa masuk sebagai tim dalam proposal KMK? Tim yang ya seperti apa ya maksudnya? Karena kalau tim itu harus mahasiswa. Mungkin pembimbing maksudnya Ibu materi. Jadi apakah mungkin bisa menjadi pembimbing ketika dosen ini sementara lanjut studi? Ya mungkin begitu pertanyaannya, Bu. Oh iya, kalau menurut saya bisa saja. Kenapa? Karena tidak ada persyaratan untuk dosen pendamping. Yang pentingnya terdaftar di PDDP, karena nanti itu kan akan memasukkan NIDN, apa kita valid gitu dosen Universitas Muslim Maros mungkin atau universitasnya kita ada nama kita di dalam, itu pasti bisa. Jadi menurut saya tidak ada batasan, yang penting Ibu bisa membimbing dan menandatangani proposal pengesahan pada saat mereka mengupload gitu. Mungkin beliau bertanya karena kan biasanya kalau proposal dosen ya kayak PDP atau sejenisnya biasa kan ada syaratnya, nggak boleh jadi apalagi namanya yang lanjut studi. Tapi ya ternyata PKMK sebagai pembimbing bisa ya Bu Pemateri ya. Kalau saya bisa karena di panduan itu tidak dibahas tentang itu. Oh iya. Jadi untuk penanya untuk jadi pembimbing dari PKMK itu bisa meskipun kita masih lanjut studi itu boleh menjadi pembimbing. Nah ini yang ada yang bertanya tadi. Tadi baca panduan atau pedoman selanjutnya sih. Maksudnya kan panduannya beda-beda setiap tahun, iya. Ya tetap membaca panduan ya, karena biasanya setiap tahun itu kan biasa ada tambahan syarat. Iya benar. Harus memperhatikan dari pedoman yang ditetapkan. Nah, ada yang tadi bertanya biasanya pada waktu-waktu kapan Ibu Pemateri jadwal untuk pemasukan proposal khusus untuk PKM ya, khusus untuk mahasiswa. Biasanya bulan-bulan apa? Ketika dulu masih normal, sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi yang dulu itu Januari sudah masuk. Jadi Januari itu sudah memasukkan, terus ada pengumuman sekitaran bulan-bulan 3 ketika kita bisa lolos, kemudian dananya dikucurkan gitu, terus kita lakukan program atau kegiatan kita, kemudian sekitaran tengah-tengah tahun itu kita harus monep, mengirim laporan kemajuan, kemudian harus ada laporan akhir kayak gitu. Jadi pada awal tahun kalau normalnya. Tapi kalau yang masa pandemi seperti sekarang, kita tunggu saja informasinya gitu. Ya, karena mungkin memang masa pandemi ya, karena PDP saja kalau saya tidak salah itu penelitian dosen itu kayaknya baru cair ya, maksudnya terlambat juga cairnya karena memang masa pandemi ini semuanya terkendala. Nah mungkin jadi biasanya mungkin ada situs Ibu Pemateri, ada situs yang bisa memang kita pantau gitu ya, kayak misalnya kalau biasanya kan kayak di Simlitapmas kita kan bisa memantau kira-kira kapan ada lagi
jadwal untuk penerimaan proposal. Mungkin kalau PKMK ada web sendiri, ada web tersendiri untuk melihat misalnya kira-kira kapan waktunya untuk penerimaan proposal atau gimana. Jadi kita biasanya kalau PKM itu di simbelmawa.ristekdikti.go.id. Jadi ada website-nya. Oh iya, mungkin nanti kalau misalnya diberikan materi untuk para peserta, mungkin linknya yang terakhir diberikan di akhir slide-nya supaya para peserta juga bisa langsung mengecek ya ketika misalnya waktu-waktu untuk melihat apakah memang pembukaan atau gimana, jadi bisa standby. Iya. Baik. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi admin menyampaikan kepada kami bahwa ada masalah tentang absensi. Nah, untuk absensinya insya Allah nanti akan dikirimkan melalui email karena kami nggak tahu tiba-tiba nggak bisa mengakses apalagi IKM, semua absennya itu memang kami tadi mau membukanya pada saat akhir acara. Nah, ternyata tiba-tiba akses emailnya, YouTube-nya juga tadi bermasalah. Kami juga menyampaikan kepada admin, mudah-mudahan nanti bisa kembali pulih. Ya, saya nggak tahu ini apakah ada yang ini atau bagaimana. Tapi para peserta jangan khawatir. Kami akan mengirimkan link absensinya itu setiap di email masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk yang tidak bisa masuk tadi di YouTube ya, YouTube-nya tadi tiba-tiba terkendala, tiba-tiba tidak terhenti dan tidak lanjut lagi. Ternyata saya juga mengulangi untuk YouTube kembali tidak bisa, mungkin ada masalah. Kami tetap nanti akan memberikan link absensinya itu semua serentak nanti setelah acara di akhir. Untuk materinya kami juga akan mengirimkan by email seperti kemarin. Jangan khawatir untuk Bapak Ibu, para mahasiswa, peserta sekalian yang belum bisa mengakses untuk absensinya. Nanti kami akan mengirim masing-masing di email Anda yang sudah terdaftar waktu registrasi. Ya, mungkin seperti itu saya. Ada penyampaian lagi mungkin sedikit. Ya, silahkan. Jadi ya, banyak dosen-dosen juga ya yang ikut berpartisipasi. Jadi kalau misalkan diminta sebagai pendamping misalkan, sebaiknya mau, karena di sister itu nanti kan ada kayak kita harus jadi pendamping atau pembimbing kegiatan non-akademik gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan seperti ini, baiknya mau jadi pendamping mahasiswa ketika diminta gitu. Kecuali memang sudah berkoordinasi sama mahasiswa bahwa ayo kita bikin ini kolaborasi gitu, itu lebih baik lagi sih sebenarnya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin itu ya penyampaian dari pemateri. Insya Allah pemateri mungkin nanti seperti yang kemarin memberikan contoh untuk proposalnya. Pemateri mungkin nanti ketika kami mengirimkan nanti materi beserta link absensinya, mungkin Ibu pemateri nanti bisa memberikan satu contoh proposal ya Bu ya, boleh. untuk di referensi untuk para peserta nanti ketika mengajukan suatu program. Jangan lupa KBMI itu kan bisa dilihat kok informasinya mahasiswa Indonesia. Jadi lebih lagi sih sebenarnya dari PKN. Ya, baik. Mungkin itu saja untuk ininya, waktunya sudah masuk 11.35. Nah, jadi alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masih banyak ya, beberapa pertanyaan yang ini mungkin bisa rangkum dulu untuk ini, nanti akan beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab nanti sama pemateri di lain waktu ya, nanti akan kami rangkum terus nanti akan dikirimkan ya, yang bagi yang belum
selesai dijawab oleh pemateri karena berhubung waktu sudah menunjukkan 11.35. Jadi mohon maaf untuk yang tidak sempat masuk ke YouTube. Nanti kami sudah recording. Jadi nanti insya Allah ketika masih mau mengulang materi yang sudah disampaikan oleh pemateri, nanti silahkan masuk ke channelnya LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akwaria Penas. Nanti kami akan kembali juga akan mengirimkan channelnya sebagai recording ya bagi yang tidak sempat masuk di YouTube ya. Kami kembali untuk menayangkan ulang. Ya, alhamdulillah kita sempat merecording walaupun YouTube-nya bermasalah, jadi insya Allah kita bisa melihat kembali materi-materi yang disampaikan oleh Ibu pemateri. Nah, mungkin saya kembalikan kepada MC ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu pemateri atas partisipasinya, atas ilmu yang disampaikan. Bermanfaat ya. Para peserta ya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Satriawati. Alhamdulillah, itulah tadi pemateri dari acara webinar hari ini, Ibu Sulastri. Acara webinar pada hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan untuk saya bacakan kembali, meskipun tadi admin mengatakan ada beberapa sedikit masalah, tapi tidak apa-apa, saya bacakan ulang. Untuk informasi sertifikat, para peserta akan mendapatkannya setelah mengisi absensi yang sudah di-share dalam via chat. Mohon para peserta mengisi hanya sekali saja, karena sertifikat akan masuk otomatis di dalam email Anda. Nah, jika ada yang bermasalah, mohon mengirim ke email lppm@yapenas21maros.ac.id. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan follow juga Instagram kami, LPPM Akwaria Penas 21 Maros, untuk mendapatkan informasi webinar kami selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf apabila webinar hari ini ada sedikit kendala, jadi saya minta maaf. Kemudian semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk mengikuti webinar LPPM seri berikutnya. Acara webinar hari ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-unmute. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Insya Allah kami akan kirimkan absensi, materi, serta pertanyaan jika ada yang masih belum disampaikan. Foto bersama sama peserta, Pak. Ya, mungkin ada sesi foto admin. Semua silakan di kontak. Data balik foto itu. Belum ini ya. Fotonya berapa? Absennya ya. Absennya iya. Iya, insya Allah. Saya coba buka tapi tidak terlihat. Tenang Bapak Ibu, yang penting yang registrasi itu insya Allah dia dapat ya. Mungkin admin ya kita mulai untuk fotonya ditampilkan semua sebagai ya, saya hitung 1, 2, 3 lagi untuk yang selanjutnya. Terima kasih Pak Ibu telah hadir.